Oke, oke, selamat datang di Campus Talk dan kali ini kita akan membahas tentang wirausaha, ya sesuai dengan tema kampus kita ya. Ya, di depan kita sekarang sudah ada Pak Anoki, seorang pemilik Resto Icon Salatiga dan juga Burjo Kota Lama, praktisi. Iya. Oke, silakan. Apa nih? Saya harus ngapain nih? Oh, perkenalkan diri. ya. Halo semuanya, Sobat Unkartur dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Anoki. Saya dari Prodi S1 Manajemen. Sore hari ini saya dapat undangan kehormatan nih dari teman-teman jurnalistik untuk sharing ya, Dit ya, sharing tentang how to start, how to maintain, bahkan sampai how to close sebuah usaha mungkin ya. Oke, gimana Dit? Apa yang mau ditanyakan? Oke, mulai cerita awalnya gini, Pak. Cerita awalnya gimana sih Pak? Kenapa kok Pak Anoki kayak, oke, aku akan membuka bisnis nih dan kenapa F&B gitu? Oke, jadi awalnya pattern saya itu, kakek saya itu seorang wira swasta waktu itu, tapi bergeraknya di bidang kontraktor ya. Oh. Jadi terus dari situ saya melihat gimana sih jungkir baliknya orang usaha ya. Mungkin orang lain nggak ada yang mau lah ya melihat jungkirnya. Pengennya kan orang kan ya udah lurusnya aja, lempengnya atau naiknya ya. Yeah. Cuman justru di poin itu ada penasaran saya, ada rasa kayak wah ini challenging nih gitu ya, berani ambil resiko lah, bahasa bakunya berani mengambil resiko itu tadi. Akhirnya singkat cerita mulai SMP itu saya lupa ya, antara kelas 2 atau kelas 1 akhir itu saya mulai mencoba peruntungan untuk berjualan kecil-kecilan gitu, repack snack, jadi snack kiloan itu toh gitu. Snack kiloan itu saya repack kecil-kecil aja, saya jual dari kelas ke kelas. Awalnya kelas saya aja, terus ke kelas-kelas yang lain juga awalnya di situ. Terus banyak sih kalau cerita awal jualannya apa aja itu, ibaratnya saya palu gada sih dulu ya Dit ya. Yeah. Apa lu mau gua ada lah, diada-adain lah waktu itulah. Dengan modal pengetahuan ya, terutama yang sangat minim, yang penting ya wis lah, hajar dulu aja, latihan dulu aja gitu. Sampai akhirnya ke F&B. Tadi pertanyaannya kenapa terus akhirnya memilih di kuliner atau di food beverage. Itu awalnya karena saya suka makan dulu yang pertama. Saya suka jajan, terus saya suka mengkritik tempat makan gitu ya. Jadi ternyata juga pada akhirnya setelah saya menjalani bisnis di F&B itu, saya jadi tahu yang namanya orang ngeritik itu kan paling gampang ya, tanpa harus berlatih, tanpa itu kayak gift aja gitu ya, kayak gift yang membangun dan gift yang cenderung ke subjektif pasti ya, bahkan ke negatif kadang kalau orang isone cuman maido, bisanya cuman ngasih kritik-kritik yang itu sepihak seperti itu kan. Nah dari situlah ada hal baru yang saya temukan gitu, ternyata tidak semudah itu menjalankan bisnis yang awalnya belum proper lah, itu masih jauh dari proper. 25%, 30% lah saya persentase itu baru 25-30% propernya gitu. Nah dari situ saya sempat hampir putus asa saat itu. Saya mulai buka F&B awal itu 2012, pertengahan 2011 nih, 2012 itu saya sudah mikir tak lanjut ke pora ya, saya lanjutin lagi apa enggak ya. Tuh, ternyata kok sesusah ini gitu. Tapi kembali lagi itu sudah komitmen saya pengen challenge diri saya, dan saya juga pengen menunjukkan saat itu ke orang tua saya, karena ekspektasi orang tua saya waktu itu, kamu sekolah sudah sampai S1 ya, setelah itu ya kerja kantoran. Kebetulan background mereka tidak ada yang di bidang niaga atau wirausaha gitu. Sempat kayak burnout gitu ya Pak, berarti. Iya, sudah belum ke burnout sih, cuman bingung, saya nggak ada arah nih, saya harus kemana gitu. Ya istilahnya saya sudah masuk ke air, saya sudah masuk ke tengah laut. Ya pilihannya kan hanya dua,
saya harus kembali, tapi itu akan sia-sia effort saya untuk sampai ke tengah, atau saya tetap maju sampai ke tepian sana, sampai ke seberang dengan resiko-resiko yang pastinya harus dihadapi dan saya belum bisa prediksi seperti itu. Gitu sih. Awalnya di situ, modal nekat sih awalnya saya tuh gitu. Ngomongin masalah resiko nih kan. Biasanya kan orang kayak wah 1 tahun pertama tuh Betul. tahun paling susah gitu kan. Biasanya tantangannya apa aja sih Pak yang Pak Anoki temuin gitu? Ya, kalau terutama saya membangun brand image gitu. Brand image ya, bicara tentang brand image. Ya benar tadi saya ulang lagi, Adit bilang 1 tahun pertama itu masa terberat ya. 3 bulan pertama itu enak-enaknya. Dalam arti enaknya belum di profit ya. Tapi enaknya saat itu yang saya rasakan adalah ini loh Noki punya usaha. Kebanggaan. Nah, saat itu seperti itu, ya kan? Di saat teman-teman itu masih pada ngeluh, teman-teman seangkatan saya dulu ya masih pada ngeluh kalau di tempat kerjanya itu bosnya galak lah, di tempat kerjanya itu customernya itu angel lah, banyak dinamikanya gitu. Dan di saat mereka mengeluh itu saya sudah, kamu lagi ngeluhin bosmu nih, di posisimu mengeluhkan tentang bosmu, saya sudah jadi bos. Saat itu 3 bulan pertama. Ya. Akhirnya polanya itu berkebalikan. Di saat mereka sudah menemukan iramanya, nah saya lagi amburadul-amburadulnya gitu. Di 4 bulan sampai 8 bulan itu tadi saya cerita, tenan pora yo iki yo. Apakah ini jalan saya? Apakah ini saya pilih saya salah memilih jalannya itu saya salah apa gimana nih? Kayak gitu saya itu mikirnya. Ya, terus ya udah balik lagi, wes lah. Tak hajar dulu aja. Pasti banyak evaluasi ya, dengan catatan itu tadi ya. Ada evaluasi yang saya lakukan. Waktu itu saya masih sendiri, saya belum ada tim saat itu. Salah satunya bagaimana brand saya bisa bertahan dulu lah. Seenggaknya awareness orang atau orang itu nengok, oh ada brand ini ya. Dulu awal brand saya namanya Meat. Jadi produk saya itu lebih ke western food ya. Ada pasta, ada steak kayak gitu. Gimana caranya orang tuh tahu ada Meat nih di Tembalang, ada Meat di Jalan Sirojudin. Awalnya itu dulu. Nah, kesulitannya di tahun-tahun itu belum seperti sekarang sosial media digital luar biasa ya. Saat itu kan masih pakai cara yang konvensional. Jadi saya masih sebar flyer. Saya masih bikin flyer berapa rim gitu. Saya sebar ke orang, saya nyuruh orang, saya suruh kasih itu di lampu merah patung kuda itu. Ya, dan yang terjadi itu memang agak di luar ekspektasi, dan ada satu poin yang sangat itu bikin saya nyesek sampai sekarang ya. Di saat saya saya mau turun ke arah Semarang bawah, saya berhenti di patung kuda itu, saya lihat yang namanya flyer saya itu, brand saya itu berserakan di mana-mana. Gitu. Ya, kita pernah lah kalau misal di mall nih, kadang kita dikasih brosur elektronik lah, brosur komputer lah, itu nggak usah kita baca, kita pegang aja, habis itu kita buang. Nah, itu yang saya rasain waktu itu. Nah, terus mulai ada BBM ya, saat itu ya ada BBM, saya bisa broadcast. Terus di Facebook, tapi Facebook belum begitu dulu tuh, belum begitu untuk kuliner gitu. Terus ada Twitter, saat itu ada Twitter, lumayan bisa mengangkat gitu. Jadi kesulitan untuk brand di awal, kalau yang saya rasakan dulu membangun brand image itu benar-benar saya mengandalkan kekuatan the power of konco sih waktu itu. Jadi saya punya teman-teman itu yang saya suruh buat crowd dulu, buat keramaian dulu gitu. Otomatis kalau kita lewat ada tempat baru, banyak parkiran, banyak orang nongkrong di situ. Meskipun mereka nggak ada 10 orang, paling yang beli cuma 2, 3. Tapi ya serak apa lah, saya rugi dulu. Yang penting orang lihat ada keramaian. Itu dulu sih waktu itu seperti itu. Wah, itu kalau mau ngomong tren, waduh susah ya. Kan tren itu tidak terprediksi ya kan Pak. Betul. Bulan ini trennya apa, nanti tahu-tahu bulan depan udah ganti lagi. Pengamatannya Pak Anoki. Tren F&B yang lagi in sekarang itu apa sih Pak? Ya, kita bicara tren antara F&B dengan fashion itu sebenarnya hampir sama. Semuanya itu hanya berputar sih. Semuanya berputar. Dulu zaman celana skinny, terus jadi cutbray, terus sekarang model reguler, ada skinny lagi kan gitu ya. Sama makanan pun seperti itu. Ya. Kalau di makanan terutama
yang lagi tren sekarang itu kembali lagi ke local food. Local food. Ya, kalau tahu saya sebut brand nggak apa-apa ya. Tahu kopi Klothok di Jogja. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang tahu atau pernah ke sana merasakan gimana ngantrinya di sana tuh kayak gimana. Ngeri. Luar biasa ya. Itu padahal orang penting aja ke situ. Nah, makanya itu padahal kita ke situ cuman apa toh ngantri sego lodeh toh. Iya. Lodeh, ikan pindang, telur dadar, kopi hitam gitu. kopi hitam, habis itu makan kamu masih ditungguin sama orang banyak yang mana biasanya kita makan nyantai dulu, sebat-sebat dulu, ngobrol ya kan. Itu nggak bisa, kita makan udah kayak cara militer atau di waktu nih tuh. Setelah makan, makanannya masih sampai tenggorokan, kita harus sudah segera cabut. Nah itu salah satunya tren yang lagi hype sekarang itu ya kembali ke local food. Makanya ini dari Karangturi sendiri, dari Bu Rektor terutama, itu sedang menggodok konsep tentang bagaimana kita menaikkan lagi pamor untuk local food. Yang bikin dari tempe dan ya dari tempe lah, olahan-olahan lokal food itu karena menurut saya effortless sih. Kita ngomong tempe itu diolah apa saja bisa. Ya, dan tidak pernah salah rasanya. Paling cuman gosong sama keasinan kan dah itu toh. Kalau kurang asin selama nasimu ada kecapnya itu sudah menyelesaikan problemnya gitu. Udah ke-balance sendiri. Iya, tinggal bagaimana tren-tren yang selalu hanya berputar itu kita kasih value, kita kasih keunikan sedikit-sedikit lah. Gitu. Ini kita ngomong di luar tren-tren makanan di luar Indonesia yang masuk ya. Kayak Thai food. Ya kan sekarang Korean food. Itu kan sekarang juga jadi tren, tapi kita kesampingkan itulah. Ya gimana pun juga sumber daya atau opsi dari makanan Nusantara kita tuh nggak kalah dan tidak pernah habis gitu loh. Variannya banyak banget loh, dari Sabang sampai Merauke itu semuanya ada. Kayak 2018 2019 itu kan kopi itu kan iya betul. Iya. Nyebut merek lah kayak Janji Jiwa itu sebulan bisa buka cabang berapa segitu gitu. Banyak kan ya kan. Kembali lagi sekarang akhirnya kan kembali ke kopi-kopi yang lokal-lokal aja. Kopi-kopi yang cara penyajiannya juga simpel, kembali ke zaman dulu lagi toh. Gitu. Itu sih kalau kita ngomong tren makanan, saya kira tidak ada yang signifikan banget sih, cuman penyajiannya, cara mempromosikannya itu yang sekarang agak sedikit bergeser gitu. Oke. Kan sekarang ini kan kita lagi ngadepin inflasi gitu kan Pak. Harga barang-barang naik semua gitu. Lah pastinya kan bisnisnya Pak Anoki ini terdampak juga inflasi. Cara menanggulangi, cara menghadapi masalah inflasi itu tadi itu kayak gimana sih caranya Pak Anoki itu? Yang jelas tidak bisa dihindari ya. Apalagi yang lucunya adalah yang selalu naik di awal itu kebutuhan-kebutuhan yang sangat-sangat pokok, mendasar. Gula, beras, telur, minyak. Minyak. Di saat kita ngomong F&B tidak bisa lepas dari itu. Betul. Ya kan? Apapun let's say apa yang tidak ada gulanya. Betul. Ya, apa yang tidak ada minyaknya, penjual gorengan sampai resto-resto yang fancy pun mereka pakai itu semua. Ya kan? Ya tinggal bagaimana kita menyesuaikan kondisi harga yang naik turun tadi, yang fluktuasi itu dengan hitung-hitungan bisnisnya lah, matematika bisnisnya. Kita pastikan ada spare margin di situ. Di sisi lain kita memang tidak bisa serta-merta menaikkan, harga beras naik, nasi goreng kita jadi naik. Harga gula naik, es kopi susu kita langsung bisa naik kan enggak gitu. Kita bisa mensiasati itu dengan subsidi silang sih sebenarnya sih. Jadi ada produk yang kita naikkan, tapi ada kita istilah bahasa Jawa itu kita selimurkan itu ya. Talangi. Iya, kita backup dengan bahasa promosi. Ada beberapa produk yang biasanya itu kurang laku. Dibikin bundle gitu. Kita bikin bundling gitu, atau kita bikin promo. Jadi bisa membiaskan harga produk atau item yang naik gitu. Dan kita pun tidak bisa menaikkan itu secara signifikan. Betul. Ya kan, kita nggak bisa maksimal. Kalau pengalaman saya di rate harga yang saya bandrol di tempat usaha saya itu
Maksimal tuh saya bisa naikin itu 2.000, 2.500, 3.000 lah maksimal lah. Itu aja udah orang Konsumen udah itu notice kayak, loh. wah ini saya langganan loh, biasanya segini kok sekarang segini. Nah gitu. itu enaknya jadi konsumen tuh di situ. Dan Iya. itu yang saya lakukan dulu, gitu ya. Sebelum akhirnya sekarang saya digitukan gitu. Jadi Ngerasain senjata ya. makan tuan gitu. Tapi ya sudah dinamikanya seperti itu. Ya artinya kita sebagai pelaku bisnis juga nggak mungkin dong kita hanya demi biar pelanggan itu tidak protes terus kita tidak menaikkan harga. Ya. Itu kan konyol ya kan. Hitung-hitungan bisnisnya juga harus berjalan. Makanya namanya ngitung HPP sampai ngitung nanti harga jual kita berapa, margin kita berapa, itu benar-benar harus sistematis. Nggak bisa kita asal untuk kita buat produk. Biasanya kan kita gini, aku mau jual es teler nih. Ya, ini es telernya dari Danusnya BEM, oke nih, mantep. Kita mau jual es teler. Promosi sekalian. Promosi sekalian. Hard marketing. Ya. Iya betul. Kita mau jual es teler. Kita benchmark dulu nih. Kita nyari pembanding dulu. Es teler di tempatnya Adi itu harganya berapa toh? Oh, harganya 10.000. Ah biar laku, saya pakai cara lama nih. Saya jual ini di bawah. Oh, di Bawah pasaran, di uppercut harganya gitu. Tanpa kita ngitung HPP-nya berapa. Ya padahal Adi itu tuh jual 10.000, HPP-nya Adi itu 9.000. Hanya gara-gara saya mau uppercut harga, saya jual ini 8.000. Kan konyol. Iya kan? Itu istilahnya kematian sudah terlihat di depan mata itu, tapi tetap dijalani gitu. Model-model bakar uang ya. Bakar uang, iya. Bakar uang kalau modalnya besar enggak apa-apa, Dit. Iki wis modalnya cilik bakar. Waduh, itulah. Gitu. Itu malah mirip kayak teman saya gitu kan. Dia ngomongin soal F&B gitu kan. Oh, F&B buka warung gampang gitu kan. Akhirnya enggak sampai sebulan tutup gitu kan. Nah, itu kayak biasanya sepengamatannya Pak Anoki, sepengalamannya Pak Anoki, kesalahan apa aja sih yang para pembisnis pemula ini lakukan dan cara mengantisipasinya itu kayak gimana gitu? Ini spesifik di F&B ya? Spesifik F&B. Ekspektasi berbanding terbalik dengan kenyataan. Itu kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah jadinya masalah atau ekspektasi berbanding terbalik dengan kenyataan itu jadi masalah. Masalahnya nanti akhirnya endingnya mereka terus kayak ngelokro ya atau capek. F&B itu capek banget ngurusin duit receh, tapi capeknya minta ampun. Gitu. Kiranya kayak yang penting ada gerobak, kopi, nasi kucing. Iya. Nanti segampang rame itu gitu kan. Enggak. Nah itu karena sekarang itu semakin banyak orang yang buka usaha. Akhirnya kan uang sinawang ya. Orang tuh ngelihat wah si Adit sekarang buka kucingan rame terus loh. Si Noki sekarang buka coffee shop itu rame terus loh. Mereka yang dilihat hanya crowd-nya. Mereka tidak mempelajari dulu bisnis kucingan ki manajemennya. Anunya gimana toh? Manajemennya gimana toh? Yang dijual apa aja toh? Margin yang harus diambil itu berapa? Volume yang harus terjual dalam durasi waktu operasional sekian itu berapa? Coffee shop itu seperti apa? Sama sebenarnya skemanya. Mereka tidak melihat itu tapi ngelihat cuman iki rame. Kebayangnya rame berarti duit, Pas menjalani sendiri, ya terlepas rezeki sudah ada yang mengatur ya. Pas menjalani sendiri tanpa ada preparation yang matang itu tadi, dan orientasi kita sudah punya dia aja bisa rame, kenapa aku enggak? Akhirnya tidak seperti itu. Ya, proses yang dijalani ada prosesnya, mereka tidak mau tahu prosesnya, habis bensinnya di tengah jalan pasti. Gitu. Mau model sebesar apapun kalau dia tidak ada preparation yang matang, selesai udah pasti. Wah, gitu. Capek gitu kan. Capek iya. Aduh, sepi banget. Iya, gitu kan. Uangnya recehan. Iya, rame aja ngurus recehan apalagi kalau sepi, ya kan. Apalagi kalau minus. Gitu. Awal-awal saya pernah, jangan dikira terus saya nggak pernah minus ya, pernah. Saya dulu juga sama, Dit. Jual steak, beli ayam sekian. Saya pakainya 120 gram. Berarti ini keluar angkanya sekian. Sayurnya saya 1 kilo sekian, ini jadi berapa porsi? Jadi modal saya, pokok produksinya adalah 10.000. Saya jual 20.000 aja lah. Jadi nanti batiku, cuanku adalah 10.000. Sedangkal itu, sesimpel itu. Nggak salah sih sebenarnya. Cuman masih banyak sekali variabel yang harus kita perhitungkan dan masuk ke dalam variabel perhitungannya itu.
gitu. Itu sebenarnya. Ya, misalnya nanti listrik lah, parkir, gitu parkir, kan. preman. Iya, lampumu jebol tiba-tiba. Ya kan, tandon airmu samber alap-alap gitu. Iya gitu-gitulah yang masih harus diperhitungkan, biaya lain-lain itu gitu. Berarti selain ekspektasi juga jangan menyepelekan gitu kan, jangan menggampangkan gitu. Betul. Jangan pernah menyepelekan. Apapun itu, bahkan hal sepele pun jangan kamu sepelekan. Ya, gitu. Kayak parkir gitu misalnya. Iya, parkir 3.000 dikali. Lah yo, dikali lagi. Duitku 5.000 ning ndi iki? Ternyata parkirnya 5 kali. Iya. Iya kan, 15.000 setiap hari, kali aja 30 dan 450.000-mu cuman untuk parkir. Dan itu kalau nggak masuk ke reng-renganmu, ke catatanmu, ya udah kali 1 tahun sudah berapa? Ya, iso tuku motor second itu. Betul. Gitu. Berarti bisnisnya Pak Anoki sekarang udah ada staffnya banyak gitu kan? Ya. Timnya banyak. Manajemen saya sebenarnya masih pakai manajemen ramping, Dit. Oke. Gitu. Saya memang masih efisiensi karena kan brand saya pun itu kan belum saya franchise kan ya. Jadi masih brand yang Salatiga sendiri, itu Burjo sendiri dengan manajemen, dengan skema yang berbeda gitu. Dan untuk efisiensi manpower, cost yang saya harus bayarkan untuk tenaga kerja, itu memang sebisa mungkin saya buat seramping dan seefektif mungkin. Yang penting apa yang kita mau itu tersampaikan dan tereksekusi. Gitu. Tugas saya sekarang adalah controlling, ya, memastikan semuanya fit and proper gitu. Nah, itu sih caranya kayak memastikan fit and propernya itu tadi. Itu metode yang Pak Anoki pakai itu kayak gimana ini? Metode yang saya pakai, kunciannya dari yang sangat fundamental adalah karena yang kita kerjakan itu manusia. Ya. Manusiakanlah mereka dulu. Ya, kita harus memanusiakan manusia dulu. Mesin aja kita rawat. Ya, masa manusia enggak? Ya kan, lebih rewel loh. Orang itu lebih rewel loh. Saya tidak stereotip ya, tapi ya sudah, memang sejatinya manusia itu memang ya gitu ya. Kadang kita tidak tahu pas dia lagi tantrum, dia lagi putus sama pacarnya, dia di jalan ribut sama orang, atau di jalan ketemu sama mantannya, kan kita nggak tahu nih, mantan sama pacar barunya kan kita nggak tahu. Dan itu terbawa sampai ke tempat kerja. Gitu. Ya sudah, pas ada kejadian-kejadian seperti itu, ya kita harus pendekatan kita dulu sih ke mereka sih. Gitu. Itu akan kelihatan kok kerjaannya jadi nggak beres. Betul. Ya. Ini di luar sakit ya. Kalau sakit memang oke lah, itu tidak bisa kita antisipasi lah. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya itu masih bisa kita antisipasi, ya udah istilahnya itu dijagong gesek. Diajak duduk dulu, ada masalah apa. Gitu. Tapi kalau saya boleh saran, jangan terlalu dekat dan sehingga arahnya itu kayak mencampuri, kayak terlalu mencampuri. Karena itu nanti bisa jadi buah si malakama. Gitu. Alah, nggak masalah lah. Aku selalu dimaafkan kok. Aku selalu dibeli excuse kok, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita tetap profesional. Ketika memang ada yang tidak sesuai dengan SOP yang sudah saya buat, berikut dengan capaian yang itu harus tercapai ya. Gitu. Kita harus kontrol terus gitu. Kalau itu memang sudah tidak tercapai terus dan itu berulang, ya kita harus tegas. Betul. Gitu. Ada SP lah, atau bahkan sampai kita keluarkan seperti itu resiko sih. Wah, enggak apa, datang telat gitu kan, paling ya cuma diomongin toh gitu. Iya, paling mentok potong gaji. Nah, sekarang yang semakin seru adalah Gen Z itu sekarang. Nggak apa-apa lah potong gaji. Aku masih bisa utang temanku. Gitu. Nggak apa-apa lah saya potong gaji sekarang, besok saya bisa kasbon. Bahkan ada riset kayak Gen Z itu nggak masalah dia gaji kecil, yang penting dia bisa WFA, work from everywhere gitu. Iya, betul. Wah, itu. Sedangkan di F&B kan nggak bisa, Dit. Betul. Ya, bayangin seorang chef pengennya work from everywhere. Lihat terus piye? Ya, dia rumahnya di tukang masak saya itu rumahnya di Gajah sini. Ya, resto saya di Salatiga. Waduh. Terus kalau dia pengennya terus masak di Gajah gitu kan ya nggak mungkin, nanti itu tidak bisa tersampaikan gitu. Jadi ini pengennya masak sambil liburan gitu. Nah, gitulah. Kita sebagai owner kapan liburannya kalau kita tidak bisa membuat tim yang solid untuk mendukung sistem yang baik yang sudah kita buat gitu loh. Itu sih sebenarnya tantangannya di situ.
Oke, wah, tuh. Oke, ini mulai masuk penutup nih, Pak. Oke. Harapan sama visinya Pak Anoki untuk bisnisnya Pak Anoki sendiri itu apa sih? Oke, kalau yang untuk ikon ya, yang di Salatiga ya, saya punya tagline Fun Full Family. Ya, Fun Full Family. Fun itu untuk anak muda. Aha. Ya, untuk anak muda, untuk anak-anak pun mereka harus fun. Full itu mereka harus terpenuhi segala ekspektasinya. Baik itu dari service, baik itu dari porsi makanan, dari taste gitu. Bahkan sampai hal sekecil kamar mandi pun ekspektasi mereka juga harus terpenuhi di situ. Ya. Terus family, ya sudah. Ini artinya ini semua kalangan, semua grup itu bisa saya akomodir. Nah, visi saya, harapan saya ke depannya, tagline saya itu bisa tetap sustain dulu, bahkan bisa terus meningkat. Oke. Gitu. Dan harapan yang lebih lagi yang mungkin ini belum saya dapatkan atau belum bisa saya capai adalah perluasan konsep sih sebenarnya sih. Perluasan konsep. Ya, perluasan dari ide-ide gila saya, ide-ide liar saya yang belum bisa saya eksekusi sekarang gitu. Itu sih. Oke. Kemudian ini kan YouTube kampus nih kan. Biasanya konsumennya kan masih sekolah, masih mahasiswa gitu kan. Biasanya ada yang mulai kepikiran kayak oke, aku mau buka bisnis gitu kan. Ya. Lah, punya saran apa sih Pak buat buat para nonton? Oke, saran saya nggak mulu-mulu sih, ini sesuai dengan apa yang saya alami aja ya. Saya alami, jadi lebih aplikatif gitu. Yang pertama adalah kenali dulu produkmu. Ya, itu utama banget tuh. Kenali dulu produkmu, jangan cuman niru-niru. Tadi saya jelaskan kan. Rezeki itu udah beda-beda. Iya, dia rame belum tentu punya kita rame kan gitu. Betul. Jangan cuma tiru-tiru, kenali dulu produkmu. Yang kedua, setelah kamu kenal produkmu, kenali pasarmu siapa. Segmen targetmu siapa. Itu sangat penting. Kamu buka makanan kekinian, tapi sebagian besar di situ adalah lansia. Wah. Ya kan, ya mereka tetap akan nyarinya ya nasi goreng, mie Jowo kan gitu-gitu. Lalu yang ketiga, ketika itu sudah berjalan, kamu punya produk, kamu punya segmen sudah bagus, pasarmu sudah oke, jangan cepat puas. Gitu, jangan cepat puas dulu karena kanan kiri depan belakang kita selalu mengamati. Ya. Yang agak ngeri adalah mereka-mereka yang big capital, mereka yang punya modal lebih, sehingga mereka bisa dengan sangat instan membuat lebih besar konsep dari tempat kita. Itu bahkan piracy untuk sumber daya manusianya, untuk manpowernya itu mereka sangat gampang gitu loh. Betul. Itu kamu ikut aku aja lah, aku gaji 1,5 kali lipat, aku gaji 3 kali lipat. Itu terjadi gitu. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bersyukur. Ya, itu dalam kondisi apapun bersyukurlah. Rame sepi ya kamu evaluasi, kamu bersyukur dulu karena itu yang bisa bikin kamu cooling down. Ya bikin kamu cooling down. Kalau kamu terlalu membabi buta untuk mengejar sesuatu yang memang kadang tidak bisa dikejar, kayak pas Covid kemarin. Kamu ngejar apa? Apa itu? Selesai udah semuanya. Kamu ngejar masalah. Kalau pas Covid kemarin kamu memaksakan untuk orang datang, memaksakan untuk apapun, itu nggak bisa gitu. Disemprot. Iya, ancaman sampai ancaman penjara juga, tutup usaha ya kan. Ya sudah, di situ yang hikmah yang saya dapatkan ya saya bersyukur saya masih dikasih kesehatan, saya dikasih waktu sekitar 1,5 tahun bahkan sampai 2 tahun untuk saya mengevaluasi apa yang sudah usaha saya lakukan, apa yang belum saya lakukan gitu, untuk saya bersiap perang pasca Covid. Itu aja sih pesan dari saya sih menurut pengalaman saya. Ya, tentu saja selain itu jangan menyepelekan juga ya, Pak. Yes, jangan menyepelekan, wah punya dia angkringan rame gitu kan, berarti buka angkringan gampang gitu. Iya, terus nanti kalau tempat kita sepi, wah nganggu pesugihan ya mesti ya. Biasanya kan gitu. Ngepet ya. Itu kacau lah kalau mindset seperti itu ya, mendingan jangan pernah memulai usaha sih kalau punya mental seperti itu ya. Gitu. Dengan buka praktek dukun sekalian. Ada bercanda. Tapi juga ya jangan overthinking gitu. Betul. Kan. Mau buka tapi takut nanti ada apa gitu kan, takut tempatnya kemalingan, takut hilang, takut ini. Iya. Nggak jalan-jalan. Iya, kita tidak akan tahu siapa yang
menjadi pemenang ketika kita belum bertarung kan gitu. Ya. Itu sih. Oke, wah, luar biasa ini podcastnya ya. Oke, terima kasih Pak Anoki sudah mau hadir. Sama-sama. Kehormatan sekali. Iya, kehormatan saya juga, ini for the first time ya untuk. For the first time. Iya, Episode semoga 1 banget ini. semoga nanti next banyak topik yang lebih seru lagi ya. Ya. Gitu. Ya tentu saja nanti ada, kalau topiknya nyambung gitu, ngundang Pak Anoki lagi. Oh gitu. siap, semoga nggak bosan juga sih. Ya. Mungkin next saya pakai wig gitu ya, Pakai biar wig. nggak kelihatan inilah. Oke, kalau Nggak kalian bosan. suka sama video kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian bila perlu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Thank you Adit ya. Oke, terima kasih Pak. Siap.